Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaina Hairani dari kelas 11 AKL 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan Odoo. Pertama-tama di sini ada poin-poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pengertian Odoo, yang kedua ada sejarah singkat Odoo, yang ketiga ada cara mengimplementasikan Odoo, yang keempat ada fitur utama Odoo, dan yang terakhir ada kelebihan Odoo. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama. Apa sih Odoo itu? Odoo ERP merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan perusahaan, baik dalam skala kecil, menengah, maupun perusahaan besar, guna membantu pengelolaan manajemen data. Jadi secara singkat, Odoo itu seperti toko serba ada untuk bisnis, tetapi dalam bentuk software, atau juga bisa disebut dengan software yang membantu bisnis menjadi lebih terorganisir dan berjalan lancar. Nah, lalu pembahasan kita yang kedua yaitu sejarah singkat dari Odoo itu. Nah, Odoo pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh pengembang perangkat lunak asal Perancis Fabien Tum. Pada awalnya, perangkat lunak ini dikenal sebagai Open ERP dan dirancang untuk mengelola berbagai aspek operasi bisnis seperti akuntansi, penjualan, inventaris, dan manajemen proyek. Nah, namun pada tahun 2015 nama perangkat lunak ini diubah menjadi Odoo dan menjadi perangkat lunak manajemen bisnis open source yang populer hingga saat ini. Lalu yang ketiga adalah cara mengimplementasikan Odoo. Bisa kita lihat di sini ada 8 cara mengimplementasikan Odoo. Yaitu yang pertama adalah instalasi Odoo dengan cara mengunduh file instalasi Odoo dan menjalankan pada server kita. Odoo dapat diinstal pada berbagai platform seperti Linux, Windows, dan lain-lain. Yang kedua adalah konfigurasi dasar. Kita dapat mengkonfigurasikan pengaturan dasar seperti bahasa, zona waktu, dan informasi perusahaan. Kita juga dapat mengkonfigurasi pengaturan keamanan seperti pengguna dan hak akses. Yang ketiga adalah instalasi modul. Odoo memiliki berbagai modul yang dapat diinstal sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Nah, modul-modul ini dapat diinstal melalui antarmuka web Odoo. Yang keempat adalah konfigurasi modul. Setelah modul diinstal, kita dapat mengatur modul tersebut sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Misalnya, konfigurasikan pengaturan akuntansi, penjualan, inventaris, dan manajemen proyek. Yang kelima adalah penggunaan. Kita dapat menggunakan Odoo untuk mengelola berbagai aspek operasi bisnis kita, seperti akuntansi, penjualan, inventaris, dan manajemen proyek. Nah, Odoo juga memiliki antarmuka yang user-friendly dan mudah digunakan. Yang keenam adalah pelaporan. Odoo dapat menghasilkan berbagai jenis laporan, seperti laporan keuangan, laporan penjualan, dan laporan inventaris. Laporan-laporan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kita. Yang ketujuh adalah integrasi. Odoo dapat diintegrasikan dengan berbagai perangkat lunak lainnya, seperti platform e-commerce, CRM, dan ERP. Ini memungkinkan bisnis untuk memperluas fungsionalitas perangkat lunak mereka dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir adalah dukungan pelanggan. Odoo menawarkan dukungan pelanggan yang baik, termasuk dokumentasi online, tutorial, dan dukungan teknis. Odoo juga memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif, yang berarti ada banyak sumber daya yang tersedia secara online. Selain cara implementasinya, Odoo juga menyediakan berbagai fitur utama yang memungkinkan bisnis untuk mengelola berbagai aspek operasi kita, yaitu yang pertama adalah CRM atau Customer Relationship Management. Fitur CRM Odoo memungkinkan bisnis untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan klien kita. Fitur ini memungkinkan bisnis untuk menyimpan informasi kontak, mengelola interaksi dengan pelanggan, dan mengirimkan komunikasi yang personalisasi. Yang kedua adalah akuntansi. Fitur akuntansi Odoo memungkinkan bisnis untuk mengelola keuangan kita. Fitur ini memungkinkan bisnis untuk membuat faktur, mengelola pembayaran, dan menghasilkan laporan keuangan. Yang ketiga adalah manajemen inventaris. Fitur manajemen inventaris Odoo memungkinkan bisnis untuk mengelola stok dan persediaan kita.
Fitur ini memungkinkan bisnis untuk melacak stok, mengelola pemesanan, dan menghasilkan laporan inventaris. Yang keempat adalah pembelian dan penjualan. Fitur pembelian dan penjualan Odoo memungkinkan bisnis untuk mengelola siklus pembelian dan penjualan kita. Fitur ini memungkinkan bisnis untuk mengelola pemasok, mengelola pesanan, dan menghasilkan laporan penjualan. Yang kelima adalah HRD atau Human Resource Management. Fitur HRD Odoo memungkinkan bisnis untuk mengelola karyawan dan sumber daya manusia kita. Fitur ini memungkinkan bisnis untuk mengelola karyawan, mengelola gaji dan tunjangan, dan menghasilkan laporan sumber daya manusia. Yang keenam adalah e-commerce. Fitur e-commerce Odoo memungkinkan bisnis untuk menjual produk dan layanan kita secara online. Fitur ini memungkinkan bisnis untuk menjalankan toko online, mengelola inventaris, dan menghasilkan penjualan. Dan yang terakhir adalah manajemen proyek. Fitur manajemen proyek Odoo memungkinkan bisnis untuk mengelola proyek dan kegiatan kita. Fitur ini memungkinkan bisnis untuk membuat dan mengelola proyek, mengelola anggaran, dan menghasilkan laporan kemajuan. Lalu poin terakhir adalah keunggulan Odoo. Nah, Odoo memiliki beberapa keunggulan, yaitu diantaranya yang pertama adalah open source dan fleksibel. Odoo adalah perangkat lunak open source yang berarti pengguna dapat mengakses dan memodifikasi sumber kode perangkat lunak ini. Nah, ini tuh memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Selain itu, Odoo juga fleksibel dan dapat diimplementasikan pada berbagai skala, dari perusahaan kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Yang kedua adalah mudah diintegrasikan dengan aplikasi lain. Odoo dapat diintegrasikan dengan berbagai perangkat lunak lainnya, seperti platform e-commerce, CRM, dan ERP. Ini memungkinkan bisnis untuk memperluas fungsionalitas perangkat lunak mereka dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu tersedia dalam versi community dan enterprise. Nah, Odoo sendiri memiliki dua versi, yaitu versi community yang gratis dan versi enterprise yang berbayar. Versi community ini memiliki fitur-fitur dasar yang cukup untuk mengelola bisnis kecil dan menengah. Sedangkan versi enterprise dirancang untuk perusahaan besar dengan fitur-fitur canggih dan dukungan teknis yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah antarmuka user friendly. Odoo memiliki antarmuka yang user friendly dan mudah digunakan. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat memahami dan menggunakan perangkat lunak ini tanpa perlu pelatihan khusus. Selain itu, Odoo juga memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif, yang berarti ada banyak sumber daya yang tersedia secara online, seperti tutorial, forum, dan modul pihak ketiga. Nah, jadi kesimpulannya itu, Odoo merupakan sebuah open source software yang bisa digunakan untuk menunjang kebutuhan bisnis Anda. Sistem ini bermanfaat untuk mempermudah manajemen sebuah perusahaan. Odoo juga tidak membatasi skala perusahaan yang menggunakan aplikasi mereka. Sekian pembahasan saya di video kali ini tentang pengenalan Odoo. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.